Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ibadallah, innallaha amarakum bi'amrin azim. Amarakum as-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap salat Jumat kita selalu mendengar wasiat takwa. Wasiat yang paling agung. Wasiat terbesar dari zaman ke zaman. Kata Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami memberi wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Muhammad. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Hendaklah kalian bertakwa. Mengapa setiap Jumat kita diwasiatkan bertakwa? Karena ini adalah wasiat di mana dengan wasiat ini kita akan menegakkan agama kita. Dengan takwa artinya melindungi diri dari hal yang membuat Allah Ta'ala murka. Bertakwa kepada Allah artinya lindungi dirimu dari azabnya. Apa yang mengundang azab? Meninggalkan perintahnya dan melaksanakan larangannya. Inilah yang akan mengundang azab. Oleh karena itu pengetahuan tentang perkara, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla wajib bagi kita seorang hamba. Kenapa? Tidak mungkin kita bertakwa tanpa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Di antara pengetahuan itu jamaah adalah pengetahuan tentang bagaimana apa saja harta-harta yang diharamkan Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan setiap manusia diberi Allah Ta'ala kecintaan yang amat sangat terhadap harta. Kata Allah Azza wa Jalla, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Kalian mencintai harta dengan amat sangat kecintaan. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Kata Allah dalam ayat yang lain, sungguhnya manusia amat sangat cinta kepada harta. Kecintaan ini membuat orang lupa dan lalai mana yang halal dan mana yang haram. Ada dua kemungkinan. Ia benar-benar tidak tahu kalau itu haram. Kejahilan terhadap agama hari ini kita tahu merebak. Sebagian kita mengaku muslim tapi tidak tahu ada hal-hal yang diharamkan dalam agama kita karena nggak pernah belajar. Atau mungkin dia tahu dan ini yang paling parah, tetapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna zamanun la yubalil mar'u fih min aina akhadhal mal. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman orang tidak peduli dari mana hartanya. Ma akhadha minal mal am min haramin am min halal. Apakah dari haram atau dari haram? Di situ Nabi mengatakan la yubali. Mereka enggak peduli, enggak mau tahu. Yang penting harta, yang penting kaya, yang penting saya dapat uang. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala telah memberikan peluang kepada kita perkara yang halal lebih banyak daripada yang haram. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala katakan, wahai manusia, makan yang halal. Allah perintahkan kita suruh cari yang halal.
Dan yang halal lebih banyak. Adapun yang diharamkan bisa dihitung jari. Harta yang diharamkan secara zat bisa dihitung jari. Babi, bangkai. Harta yang diharamkan dari sisi akad tidak banyak. Hanya bisa dihitung jari. Di antara yang ingin kami sampaikan di sini adalah di antara harta atau cara mendapatkan harta yang dilarang dalam agama kita adalah harta dengan melalui perjudian. Ngeri jamaah. Dulu judi dengan macam modelnya banyak. Ada judi dengan adu ayam. Ada dengan bertaruh. Dengan perlombaan, dia melihat perlombaan lalu bertaruh. Ada taruhan dengan judi, intinya adalah pertaruhan. Adanya dua pihak yang bertaruh, yang memungkinkan harta bisa diambil atau hilang dengan cepat dan mudah. Dan unsurnya adalah spekulasi. Itulah judi. Yang hari ini kita bisa rasakan dengan mudah orang mengakses judi online. Judi slot, ada aplikasi web tertentu yang orang mendaftar dan anonim, tidak dikenal. Kemudian dia menaruh uang di situ dan ada satu permainan yang di situ ada yang menang, ada yang kalah. Awalnya mungkin diberi daya tarik, menang beberapa kali, setelah itu dilarang, setelah itu akan kalah terus. Dan ini menjadi sebuah budaya mental yang bisa merusak mentalitas orang yang itu mental pejudi. Allah Ta'ala melarang judi, ya kawan. Jelas dalilnya. Tapi sebagian kita tidak peduli dengan halal haram itu. Lihatlah judi sekarang bisa diakses dengan mudah di handphone kita. Judi slot yang kalau menurut yang saya baca 900 sampai 1000 triliun dalam setahun omsetnya. Ini bisa bikin maslahat, bikin masjid berapa jemaah. Tapi demikianlah setan datang menggoda kita. Kata Allah Azza wa Jalla, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menggandengkan bahaya judi dengan khamar, dengan kesyirikan, yaitu berkurban. Kata Allah Azza wa Jalla, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, sesungguhnya khamar, narkoba dan sejenisnya, Pak. Ini juga luar biasa, Pak. Narkoba menjadi penyakit yang luar biasa hari ini di negeri kita, Pak. Wal maisir, dan taruhan, judi dengan segala jenisnya. Dan istilahnya berubah-ubah terus, Pak. Dulu namanya Porkas, kemudian SDSB. Saya nggak tahu namanya sekarang apa. Yang dikemas dalam bentuk taruhan, dalam bentuk sumbangan sosial berhadiah. Intinya ada kupon yang kita beli. Kemudian ada unsur spekulasi, menebak nomor. Bahkan pilkada jadikan taruhan orang itu. Sepak bola, pertandingan sepak bola bisa jadi taruhan. Banyak mafia judi ketika sepak bola. Luar biasa jamaah yang dirahmati Allah. Ini Allah haramkan. Ribuan triliun, coba 1000 triliun hanya untuk judi jamaah. Di mana iman kita kepada perintah, kepada larangan Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, fajtanibu. Allah Ta'ala menggandengkan judi dengan khamar karena bahayanya luar biasa. Allah menggandengkannya dengan orang yang berkurban, ansab, berkurban untuk syirik. Dia menyembelih hewan untuk sesembahannya. Wal azlam, juga bentuk kesyirikan, mengundi nasib dengan panah. Kata Allah, rijsun, perbuatan menjijikan, min amali syaitan, dan dari syaitan. Fajtanibu, Allah Rabb kita mengatakan tinggalkan, jauhi perbuatan ini, judi ini. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung di mana? Dunia dan akhirat. Kita harus paham hakikat judi, Pak, karena istilah bisa berbeda-beda. Memahami hakikat sesuatu penting agar kita tidak tertipu dengan istilah. Terkadang istilahnya dengan bentuk sumbangan. Ini bukan judi, ini sumbangan. Ini taruhan, ini segala macam. Makanya Islam melarang kenapa lomba tidak boleh diberi hadiah dalam rangka menutup pintu perjudian dan pertaruhan. Allahu Akbar. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dilarangnya, kata Allah Azza wa Jalla, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Lihat hikmah dilarangnya judi. Kata Allah Azza wa Jalla, syaitan menginginkan dengan judi itu kebencian dan permusuhan di antara kalian.
Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dan berzikir kepada Allah. Wa anis salat, dan dari salat. Fahal antum muntahun, kata Allah, kenapa kalian tidak berhenti? Tapi lihatlah, begitu aksesnya, lihatlah cybercrime, lihatlah karena kemajuan teknologi, diantara akibatnya adalah orang mudah mengakses dosa. Yaitu dengan judi online, judi slot, Pak. Dengan aplikasi tertentu orang bisa main judi. Tapi lihat, keberkahannya tidak akan bisa didapatkan jamaah. Allah tidak memberkahi harta yang haram. Di antara jenis harta haram juga sekarang adalah riba dalam bentuk pinjaman, Pak. Pinjol sekarang luar biasa, Pak. Dari judi online menjadi pinjaman online. Habis. Allah Ta'ala tidak pernah mengancam dengan perang kecuali riba, Pak. Imam Malik rahimahullah ketika melihat daftar dorangan dosa-dosa besar, dia melihat bagaimana riba menjadi suatu dosa yang sangat besar. Karena tidak ada dosa yang diancam dengan perang kecuali dengan riba. Berzina, larangan dosa, larangan besar. Minum khamar, larangan besar. Judi, larangan, dosa besar. Tapi tidak diancam dengan perang oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya dosa besar yang diancam diperangi oleh Allah adalah riba. Riba adalah, kata para ulama, ziyadatun makhsusah, tambahan khusus. Ya, dari dua orang yang berakad. Bila iwat, tanpa ada iwat, tidak ada persamaan, tidak ada pengganti, tidak ada akad real yang bisa disebut menghasilkan suatu. Seperti orang meminjamkan uang kemudian meminta tambahan. Tambahannya apa? Mencekik leher, Pak. Pinjol sekarang setiap hari kita ditelepon, di WA, silakan pinjaman mudah. Ini menggiurkan. Tapi ini bertakwalah kepada Allah bagi orang yang melakukan ini. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Yakni yang meminjamkan uang ini. Wa mukilau, yang kita yang meminjam, yang masih ngakan. Wa katibau, yang menulis akuntannya. Yang mengatur sistemnya. Wa syahidai, notarisnya. Yang menulis atau yang mencatat. Atau yang menjadi saksi. Lihat, 4 sistem ini, 4 pelaku riba ini. Kata Nabi, hum sawa. Mereka sama dalam dosa. Tapi lihat ya akhwana azani Allah wa iyyakum, bagaimana riba bagaikan debu yang sulit dihindari hari ini. Setiap kita membeli sesuatu ditawarkan dengan pinjaman yang di situ ada ribanya. Allah gandengkan, lawankan riba dengan jual beli, Pak. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Kenapa enggak jual beli? Dan Allah mengharamkan riba. Kalau jual beli ada sesuatu barang yang berlaku, ada barang yang dipertukarkan, ada usaha, baik jasa. Tapi riba tidak ada, Pak. Allah Ta'ala mengancam, wa yamhaqullahu riba. Allah membinasakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna membinasakan, pertama di dunia sudah dibinasakan. Artinya dihabiskan uangnya secara keseluruhan. Yang kedua, diambil berkah dan manfaatnya. Bisa jadi betul dia ada uangnya, ada banyak uangnya. Tapi karena hasil riba, manfaat dunianya nggak dapat. Sakit-sakitan, berantem rumah tangganya, nggak ada berkahnya, cemas hidupnya, stres hidupnya, nggak bahagia hidupnya. Ini ancaman Allah bagi pelaku riba. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah dalam masalah harta ini. Tidak ada yang bisa membentengi kita kecuali takwa jamaah. Karena semua orang diberi sifat suka dengan harta. Kalau bukan ketakwaan, apa yang bisa melindungi kita dari harta yang haram? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usikum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Apa yang membuat kita bisa meninggalkan yang haram adalah mengetahui akibat dari harta haram itu. Tidak ada kebaikannya sama sekali.
Betul Allah Ta'ala menyebutkan di antara manfaat judi ada manfaatnya kata Allah Azza wa Jalla, tapi keburukannya lebih besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Ta'ala menyebutkan, "Hei Muhammad, mereka bertanya tentang hukum judi dan khamar dan judi. Katakan, di dalam dosa keduanya ada dosa besar. Di dalam keduanya terdapat dosa besar dan juga ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi kata Allah, daya rusaknya, keburukannya lebih besar dibanding manfaatnya." Judi, manfaatnya orang kaya, dapatkan uang dengan mudah. Tapi Allah Ta'ala melarangnya karena dia lebih jauh kerusakannya. Merusak mental jamaah. Mental petaruh, bukan mental pekerja. Bukan kerja keras. Itu sebabnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat melarang kita bertaruh. Taruhan, makanya lomba yang boleh diberi hadiah hanya lomba yang bisa bermanfaat untuk jihad. Lomba, kata Nabi SAW, la sabaka illa fi nasalin wala khuffin aw hafirin. Tidak ada lomba yang boleh diberi hadiah kecuali lomba memanah, lomba balap kuda, lomba balap unta. Kenapa? Dimanfaatkan untuk jihad. Selain itu tidak boleh. Kenapa? Ada pintu celah untuk masuk bertaruh di dalamnya. Oleh karena ikhwan a'azzani Allah wa yakum, kenapa kita selalu diwasiatkan takwa? Karena ini yang bisa membentengi kita dari harta yang haram. Dimulai dengan kita cari ilmunya. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, jadi presiden, Pak. Dia melarang orang yang berinteraksi di pasar, orang yang tidak tahu tentang fikih agama. Kata beliau, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha wa illa akal riba. Jangan ada yang berinteraksi di pasar, berjual beli, kecuali yang paham fikih jual beli. Kalau tidak, dia akan terjerumus dengan makan riba tanpa dia sadar. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan harta akan dihilangkan. Betul, pejudi mungkin secara zahir, orang yang makan riba secara zahir hartanya banyak. Tapi Allah menghapuskan, membinasakan. Di antara maknanya, kata Ibnu Katsir, adalah dibinasakan keberkahannya. Hidupnya cemas. Hidupnya, lihat kenyataannya Pak. Mana pelaku riba? Lihat. Allah sempitkan hidupnya, sempitkan dadanya. Dan tidak ada dosa yang diancam dengan perang. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kumandangkan perang bersama Allah Azza wa Jalla. Imam Malik ketika memikirkan ayat ini, beliau mengatakan ini menunjukkan dosa yang sangat luar biasa. Karena tidak ada dosa yang diancam dengan perang kecuali orang yang mempraktekkan riba. Di antaranya adalah pinjol. Baik kita yang meminjam Pak. Sebagian orang mengatakan yang berdosa dia Ustadz. Saya kan hanya minjam. Nabi mengatakan engkau termasuk yang memberi makan dia. Maka termasuk judi. Termasuk sama dalam dosa. Karena kita yang kasih makan. Kita yang ngasih bunga dia. Oleh karena saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki kita. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmiluhu rizquha. Allah yarzuqaha. Kata Allah SWT, betapa banyak hewan dia tidak mampu mencari rezekinya. Tapi Allah memberi rezeki. Hewan, ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa mencari rezekinya. Tapi Allah datangkan rezekinya. Ada sebagian ulama mengatakan maknanya mereka tidak bisa mencari rezeki kecuali hanya untuk hari itu, yang tidak seperti anak Adam. Mereka mencari rezeki bisa untuk 7 turunan gak habis-habis. Tapi Allah jamin rezekinya. Allahu yarzuqaha wa iyyakum, dan kalian, kata Allah Subhanahu. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, cari harta yang baik. Inna nafsan lan tamuta hatta tustawfa rizqaha. Tidak ada seorang jiwa yang diwafatkan oleh Allah kecuali disempurnakan rezekinya. Lalu Nabi mengatakan fa'ajmilu fit talab. Tugas kita adalah mencari harta dengan cara yang Allah halalkan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.